Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, membuat kita selalu bersyukur, berterima kasih hanya kepada-Nya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 4 April tahun 2025. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu yang indah di dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasalnya yang ke-43, ayat 1-7. Namun sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu, dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini, berharga di mataku. Banyak orang seringkali terjebak dalam anggapan bahwa dirinya tidak berharga. Ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin mempunyai pemikiran seperti itu. Saudara, ia merasa kurang beruntung dibandingkan dengan orang lain yang tampak sukses, pintar, kaya, dan berkuasa. Ia merasa semakin seperti orang yang tidak berharga karena pengalaman hidupnya menunjukkan bahwa ia sering diremehkan dan tidak dihargai karena statusnya. Temannya yang kaya dan berstatus tinggi lebih dihormati daripada dirinya yang tidak kaya dan tidak berstatus. Pengalaman seperti ini memperkuat rasa tidak berharganya dalam hidup. Saudara, benarkah manusia tidak berharga? Di dunia ini kita sering mengkategorikan dan membeda-bedakan orang. Manusia diberi harga sesuai dengan ukuran dunia. Nilai seseorang seringkali hanya diukur dari keuntungan dan kerugian yang dihasilkannya. Namun saudara, pandangan Tuhan terhadap dunia tidak sama dengan pandangan manusia. Manusia adalah makhluk yang sangat berharga di mata Tuhan. Nilai keberhargaan manusia tidak ditentukan oleh keberadaan manusia, melainkan oleh keberadaan Tuhan yang menciptakannya. Saudara, tidak peduli siapa kita.
kaya atau miskin, bijak atau bodoh, sukses atau gagal, sehat atau sakit, nilai kita sebagai manusia tidak berkurang di hadapan Tuhan. Nilai keberhargaan manusia ini tercermin dalam banyak bagian dari firman Tuhan ini. Allah telah melakukan banyak hal, yaitu menciptakan, membentuk, menebus, dan memanggil umat-Nya. Bahkan Allah juga akan menyertai, memelihara, mengasihi, mendatangkan berkat dalam keturunan, dan menghimpun umat-Nya. Saudara, Allah menunjukkan betapa berharganya manusia sejak semula, kini dan masa akan datang. Semua itu adalah anugerah berharga dari Tuhan. Maka dari itu, saudara, kita jangan mudah merasa tidak berharga di dunia ini. Jangan biarkan dunia menentukan harga kita berdasarkan apakah keberadaan kita menguntungkan atau merugikan dunia. Saudara, kita berharga di hadapan Tuhan. Iman seperti ini membuat kita mensyukuri keberadaan kita dalam hidup dan memberi kita kekuatan untuk bangkit kembali dari segala situasi kehidupan yang muncul dalam hidup. Mari lihat hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu nyata bagi kami. Betapa berharganya hidup kami di mata-Mu. Karena itu biarkanlah kami menyadari dan memahami sehingga hidup kami jalani dalam kuasa kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, agar kami teguh untuk terus menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kami semua, memberkati keluarga kami, agar kami semua boleh merasakan damai dan sukacita-Mu. Berkati untuk anak-anak kami, Tuhan tuntun mereka di masa libur ini, biarlah mereka menikmati libur dengan sukacita. Tuhan menolong agar anak-anak kami boleh sehat, kuat, bahagia, dan punya masa depan yang baik. Tuhan memberkati semua orang tua kami dalam usia indah, agar selalu kuat dan teguh, dan terus beria-ria dalam Kristus. Tuhan berkati pekerjaan kami, kekuatan, hikmat, damai-Mu nyata dalam keluarga kami. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Tuhan kasihi saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan. Kami tahu bahwa kehidupan ini tidak mudah, banyak pergumulan kami, tapi di situ Tuhan ada dan menopang kami. Kalau ada saudara-saudara kami bersukacita karena pertambahan usia, Tuhan berkati. Bersukacita karena berhasil dalam pendidikan dan pekerjaan, Tuhan berkati. Semua sukacita kami sempurna dalam kasih-Mu. Tuhan tolong bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, agar memerintah dengan bijaksana. Tuhan berkati untuk pelayan-pelayan-Mu agar teguh. Dan juga Tuhan menolong dan memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian ini. Kami semakin disegarkan oleh firman-Mu. Dan Tuhan kasihi kami agar kami kuat menghadapi hidup ini. Dengarkan doa kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.